Nah, halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita Riki Cangkang Alka, saran edukasi, tips, dan dokumentasi rescue. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. Oke, kali ini kita akan membuat video edukasi tentang review satu jenis reptil, tanda kutip ular ya, karena reptil banyak. Kali ini kita akan mereview satu jenis ular. Nah, ular ini termasuk satwa yang endemik, namun belum masuk kategori dilindungi ya. Namun endemik, apa itu endemik? Endemik itu adalah satwa yang biasanya hanya bisa ditemukan di suatu tempat atau daerah tertentu, teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan mereview satu jenis ular yang sangat cocok untuk para teman-teman yang ingin memelihara reptil namun tidak mempunyai tempat yang lebar atau luas. Karena ular ini untuk di pembudidaya atau penangkaran biasanya ukuran dewasanya cuma sampai 1,5 meter. Namun untuk di habitat atau di alam biasanya sampai 1,8 meter. Nah, ular ini teman-teman, walaupun badannya tidak bisa besar atau ukurannya tidak bisa besar, namun sangat tidak disarankan untuk para pemula. Karena apa? Karena pertama, untuk jenis ular ini ketika masih anakan atau baby biasanya rentan stres. Nah, stresnya itu bisa tidak mau makan, teman-teman. Nah, itu masalah yang sering ditemui pada ular ini. Kedua, untuk para pemula tidak disarankan memelihara ular ini karena dia mempunyai karakter yang lumayan agresif ya. Nah, ada yang bilang ular ini bukan termasuk ular galak. Ya, memang untuk karakter galak itu, kriteria galak itu beda-beda ya. Namun ular ini untuk diketahui ya, ular ini memiliki tipe serangan seperti ular tanah atau ular gibuk. Nah, dia bisa melontarkan badannya ketika menyerang, kemudian dia menggigit, lalu dia akan menarik sambil memutar kulit atau bagian tubuh mangsa atau predatornya. Nah, jadi itu lumayan sakitnya, teman-teman. Nah, jadi untuk para pemula ada yang memang mirip dengan ular ini yang sangat disarankan, yaitu jenis ular bau piton. Nah, bau piton itu sangat disarankan ya untuk para pemula karena karakternya yang lumayan jinak dan secara perlindungan dirinya itu dengan cara membola. Nah, jadi aman. Namun bau piton masih punya kisaran harga yang lumayan karena itu ular bukan asli Indonesia. Bau piton itu ular dari luar namun sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Oke, kita langsung ke tema kita hari ini ya, reptil kita review. Reptil apa kak? Ini adalah ular KW dari bau piton. Apa namanya bang? Log Piton Log piton Sancadara. atau sancadara.
ini mempunyai nama lokal beda-beda teman-teman. Jadi untuk sanca darah ini di Kalimantan biasa disebut dengan sebutan ular dipong, ya. Nah, untuk di daerah Sumatera biasa disebut dengan sowor darah kalau nggak salah ya. Jadi sanca darah walaupun tidak berbisa patut kita waspada karena ya serangannya yang memang agak lumayan menyakitkan. Oke, ini saatnya ular ini kita pindah, kita berikan water dish yang lebih bagus, yang sesuai dengan settingannya ya. Ini kemarin kita kasih makan, jadi ketika kita kasih makan, water dish-nya yang besar kita keluarkan, kita masukkan yang kecil karena untuk menghindari si tikus atau mangsanya ini kecebur ke dalam situ. Jadi biar sementara dia proses makan, water dish-nya yang kecil. Karena untuk jenis ular blood python atau sanca darah ini walaupun dia termasuk golongan python, dia berbeda dengan python teman-teman perawatannya. Dia memiliki tingkat kelembapan yang lebih tinggi daripada retik. Nah, blood python ini 70% tingkat kelembapannya daripada si jenis python lain seperti retik dan yang lain-lain ya. Nah, blood python ini teman-teman biasanya kawan-kawan pecinta reptil atau hobi lain settingan kandangnya itu dengan kokopit. Nah, untuk mengatur kelembapan suhu kandang tersebut. Namun kita di sini cuma menggunakan ini water dish yang agak lebar biar dia secara alami ketika dia mau mendinginkan suhu tubuhnya lagi dia berendam. Nanti dia keluar sendiri. Nah, oke. Ini akan kita keluarkan ya. Nah, sekaligus kita akan mereview sedikit tentang karakter si ular ini ya. Nah, oke. Namun ini harus diingat teman-teman. Blood python atau sanca darah ini ada 3 jenis. Jadi ada yang namanya blood python atau python bongersmey. Nah, atau ada juga python bongersmey itu biasanya apabila ada kesalahan dan penyebutan nama latin mohon maaf ya. Nah, biasanya python bongersmey itu warnanya agak kecoklatan namun ada agak hitam-hitamnya. Nah, kemudian ada python Borneo short tail python atau python berstentengi. Karena kita masih tahap belajar juga, nanti akan kita lengkapi dengan foto dari sumber yang terpercaya. Nah, itu biasanya berasal dari Borneo dengan warna yang agak kekuningan atau kemerahan. Dan yang terakhir adalah python curtus atau Sumatran short tail python. Nah, jadi itu warnanya biasanya agak hitam-hitaman teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjut ke ini ya. Untuk Cia dan Bang Yu agak ke pinggir dulu karena ini karakternya liar ya, galak. Jadi kita demi keamanan cukup yang dewasa saja. Oke teman-teman, ini ular blood python kita. Makannya sama ya seperti ular python reticulatus, makannya seperti mamalia kecil, unggas-unggas kecil, terus ya mamalia kecil, unggas-unggas kecil. Untuk reptil kecil seperti biawak dan lain sebagainya kita kurang tahu ya, kita tidak berani mengatakan dia makan itu. Nah, ini kemarin ditemukan di daerah Kalimantan Tengah ketika kita sedang mengikuti pelatihan. Oke, ini biasanya banyak didapatkan di daerah-daerah yang banyak dengan lahan sawit, karena itu tadi dia cenderung bersembunyi di bawah akar-akar tanah karena dia perlu kelembapan yang lebih tinggi daripada jenis ular lain.
teman-teman. Ini karena karakternya masih galak, jadi kita safety saja ya untuk keamanan kita dan si ular itu sendiri. Janganlah kita lalu mengikuti nafsu. Nah, ini untuk sementara. Nah, oke. Ini kita akan lihat seberapa besar giginya. Oke. Nah, teman, ini sudah masuk dalam ukuran dewasa ya. Nah, ini kalau warna berkehidupan seperti ini biasanya masuk dalam piton kurtus ya, atau Sumatran shorttail piton. Namun bisa juga ini masuk dalam golongan ini Borneo shorttail piton. Kita tidak bisa memastikan. Dari pengalamannya ini adalah ini seperti ini dia. Ini dia memiliki taring teman-teman. Walaupun dia tidak berbisa, kita harus tetap hati-hati karena dia memiliki jenis taring Agipa ya teman-teman. Di sini, nah gigi taringnya ini ada kurang lebih sekitar 150 ya teman-teman ya. Nah, ketika dia menggigit, dia akan menarik sampai robek. Nah, ini kurang lebih 1,5 meter ini ukuran dewasa. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini dulu ya kita review tentang ular dipong kita ini ya, atau ular sanca darah kita ini. Nah, dia barusan habis pup teman-teman. Nah, pup itu menandakan si ular biasanya merasa terganggu, atau stres. Jadi ketika ular habis makan kemudian merasa terganggu, dia biasanya akan memuntahkan makanannya dengan tujuan agar dia bisa berlari lebih cepat menghindari predatornya. Namun apabila dia sudah selesai makan lama dan dia merasa terganggu alias stres, dia biasanya akan mengeluarkan kotoran seperti itu. Nah teman-teman, ini piton kita ini. Nah teman-teman, dia ketika merasa terancam, untuk jenis ular blood piton ya, ketika merasa terancam dia akan memipihkan bagian tubuhnya. Nah, jadi dia akan memipih. Beda dengan ball piton. Kalau untuk jenis ball piton, dia membulat. Nah, itulah bedanya blood piton dengan ball piton. Ya, hati-hati ya, jangan salah. Ball piton beda dengan blood piton. Walaupun mereka hampir mirip, kadang ada para manufaktur nakal yang seperti lain. Nah, ini sudah masuk usia dewasa teman-teman. Nah, dia posisi siaga itu teman-teman, walaupun dia diam. Oke. Nah teman-teman, jadi itu si ularnya lagi posisi santuy, pose siaga itu sebenarnya teman-teman. Nah, sementara dia masih posisi seperti itu, ya kita belum masukkan kandang, kita kembalikan settingan ke awal ya, settingan kandang ke awal. Kita kasih posisi yang lebih besar yang memungkinkan dia untuk berendah. Oke, saja kita masukkan dia ke dalam kandang.
sudah posisi di dalam kandang. Oke, nanti kita tutup ya. Dukung terus channel ini ya teman-teman, agar bisa terus berkembang dan bisa memberikan sedikit informasi tentang dunia satwa. Jangan lupa Klik like, comment, dan subscribe. Bye-bye. salam Animal lovers. sekali.